Selamat sore teman-teman dan dosen-dosen yang ada di Hukum Lingkungan Internasional. Nama saya Georgi Atria Runtunu, NIM 180711011398. Saya akan membawakan video singkat ini tentang tumpahan minyak solar di wilayah utara Arktika Rusia telah mencemari Danau Piasino dan beresiko menyebar ke Samudra Arktika, kata seorang pejabat di Rusia. Tim gawat darurat mencoba untuk membendung tumpahan minyak yang diketahui telah menyebar sejauh 12 km di utara Norilsk dari tangki yang tenggelam. Ini merupakan insiden terburuk di daerah modern di kawasan Arktika Rusia. Kata pegiat lingkungan dan pejabat, insiden tumpahan minyak ini berawal pada 29 Mei sebanyak 21.000 ton minyak ini mencemari Sungai Ambarnaya dan lapisan tanah di sekitarnya. Sebelumnya, para penyelidik meyakini tenggelamnya tangki minyak di dekat Norilsk disebabkan mencairnya lapisan es yang membuat perangkat pendukung tangki melemah. Kawasan Arktika mengalami peningkatan suhu udara yang tak bisa kemungkinan sebagai gejala dari pemanasan global. Pembangkit listrik tempat tangki minyak tenggelam dioperasikan oleh anak perusahaan Norilsk Nickel, produsen nikel dan logam mulia jenis palladium terkemuka di dunia. Danau Piasino merupakan cekungan dari Sungai Piasina yang selanjutnya mengalir ke Laut Kara, bagian Samudra Arktika. Pada periode Oktober sampai Juni, sungai ini biasanya membeku. Tumpahan minyak telah masuk ke Danau Piasino, kata Gubernur wilayah Krasnoyarsk, Alexander Us. Ini merupakan danau yang indah dengan panjang 70 km. Secara alami menjadi tempat hidup yang baik untuk ikan dan biosfer. Katanya seperti dilaporkan kantor berita Interfax. Saat ini sangat penting untuk mencegah tumpahan minyak masuk ke Sungai Piasina yang akan mengalir ke utara. Ini harusnya bisa dilakukan. Tim pembersih telah mengangkut sebanyak 23.000 meter kubik tumpahan minyak, seperti dilaporkan kantor berita Rusia RIA Novosti. Pencemaran ini akan memiliki dampak negatif terhadap air sebagai sumber kehidupan pada hewan yang mungkin meminum air ini, terhadap tumbuhan yang tumbuh di tepian sungai, dan juga lain-lainnya. Aktivis Greenpeace Rusia Vasily Yablokov. Greenpeace ini menyandingkan peristiwa ini dengan petaka Exxon Valdez di Alaska pada 1989. Jaksa penuntut telah memerintahkan pemeriksaan di instalasi berbahaya yang dibangun di atas lapisan tanah beku yang berada di bawah titik 0 derajat Celcius atau dalam kurung permafrost. Keterlambatan laporan peristiwa ini telah membuat Presiden Vladimir Putin dan Direktur Pembangkit Listrik Vyacheslav Starostin sangat marah. Komite investigasi Rusia menyatakan kasus pencemaran lingkungan ini sebagai kasus kriminal dan adanya dugaan kelalaian. Dan istilah ini
merujuk pada tanah yang membeku dengan suhu berada di titik 0 derajat Celcius secara berkelanjutan selama 2 tahun atau lebih. Sebanyak 55% wilayah Rusia, terutama Siberia, adalah permafrost yang merupakan sumber minyak dan gas. Laporan tahun 2017 dari Dewan Arktik, sebuah forum internasional termasuk Rusia, memperingatkan pemanasan global dan mencairnya lapisan es telah membuat pondasi permafrost tidak dapat lagi seperti pada tahun 1980-an begitu ya, teman-teman. Laporan terbaru dari kantor berita Bloomberg menyebutkan infrastruktur minyak Rusia telah memperhitungkan dampak dari perubahan iklim. Tangki penyimpanan minyak di Semenanjung Yamal misalnya dipasang di atas pancang. Tumpahan minyak tersebut ini telah menjadi hamparan merah tua di Sungai Ambarnaya. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan Norilsk Nickel mengatakan insiden ini telah dilaporkan dengan cara tepat waktu dan wajar. Perusahaan berjanji akan membayar operasi pembersihan tumpahan minyak yang diperkirakan mencapai 146 juta US dollar. Norilsk dikenal sebagai sumber titik polusi. Hal ini disebabkan kontaminasi dari aktivitas industri yang mendominasikan kota tersebut pada 2016 yang lalu. Norilsk Nickel mengakui bahwa ada sebuah kecelakaan di salah satu pabriknya yang menyebabkan sungai di dekat kawasan tersebut berubah warna menjadi warna merah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup ini untuk wilayah Krasnoyarsk, Yulia Gumenyuk, mengatakan proses pembendungan minyak telah gagal untuk menahan laju pencemaran ke bagian hilir. Dan kita bisa melihat penumpukan tumpahan minyak di luar area yang telah dibendungnya ini. Terima kasih. Dan sampai sini untuk penjelasan saya tentang presentasi ini, dan selamat sore.